Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, di sini Ibu punya sedikit pertanyaan. Oke ya, barangkali dari anak-anak Ibu bisa menjawab. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Mas. Konstitusi adalah dasar negara kita, Pancasila. Oke, ada yang bisa menambahkan dari jawabannya Mas Mas? Bella? Belum. Ya kan? Belum juga. Oke, langsung saja kita ke jawaban yang pertama. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur sebuah negara. Bisa tertulis, yaitu contohnya pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak tertulis seperti konvensi. Seperti itu ya. Jadi konstitusi itu dua, ada tertulis dan tidak tertulis. Oke. Kemudian ada pertanyaan nomor 2. Apa sih fungsi dari konstitusi? Ada yang bisa menjawab? Irma? Tidak tahu. Belum tahu. Fungsi dari konstitusi. Ada yang bisa menjawab? Sebagai landasan hukum. Sebagai landasan hukum, benar juga. Bisa ada yang menambahkan dan juga Diana. Sumber hukum negara itu. Sumber hukum negara, bisa juga ada lagi. Oke, kita langsung ke jawaban setuju. Setuju? Jawaban nomor 2 adalah fungsi konstitusi. Yang pertama, ada membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nomor 2, ada menjamin hak-hak warga negara. Seperti yang kita awal pembukaan, ini bertanya, kenapa sih kita penting belajar mengenai konstitusi? Ada nomor 2 ya, menjamin hak-hak warga negara. Kemudian nomor 3, sebagai dasar atau piagam lahirnya suatu negara. Tadi sudah jawabannya dari Mas Femas ya. Kemudian yang keempat, ada sumber hukum. Tadi jawaban dari Mbak Diana, ada juga tadi benar ya. Kemudian yang kelima, ada konstitusi adalah identitas nasional. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, anak-anak di sini untuk contoh dari undang-undang yang tertulis. Di sini menyebutkan hanya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ada lagi yaitu contohnya seperti Perpu. Perpu itu juga contoh konstitusi tertulis. Kemudian ada lagi UUDS. Di sini ada yang tahu apa itu Perpu? Peraturan perundang-undangan. Oke, jadi ada yang tahu apa itu UUDS? Katanya apa? Undang-undang dasar sementara itu. Undang-undang dasar sementara. Lalu kalau kemudian untuk ciri-ciri dari konstitusi tertulis itu yang pertama dicantumkan dalam hubungan tertulis ya. Yang kedua ada disusun melalui lembaga pemerintahan yang berwenang. Itu ya. Kemudian ada perubahan atau amandemen dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan melalui kebijakan publik. Seperti itu. Jadi untuk Undang-Undang Negara Indonesia ini adalah konstitusi tertulis karena dicantumkan dalam dokumen tertulis dan disusun oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang. Contohnya seperti apa? DPR itu. DPR, kemudian MPR, kemudian DPD. Tepuk tangan kita semua.